Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam terbagi menjadi dua macam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sawah. Sawah adalah tempat para petani untuk menanam padi. Biasanya padi akan dipanen setelah 4-5 bulan. Hasil dari padi sendiri berupa beras telah menjadi makanan pokok di Indonesia. Selain padi, ada juga salah satu contoh sumber daya alam yang juga hasilnya bisa menjadi makanan pokok di Indonesia, yaitu jagung. Ini adalah salah satu contoh sumber daya alam yang lain yang ada di sekitar kita, berupa jagung. Di dalam jagung banyak tersimpan karbohidrat. Di Indonesia, jagung bisa jadi makanan pokok. Hasil dari padi berupa beras dan jagung akan didistribusikan ke pabrik dan toko-toko, sehingga konsumen dapat menikmati hasilnya. Sehingga terciptalah kegiatan ekonomi. Pada zaman dahulu, transaksi ekonomi dilaksanakan dengan sistem barter. Barter adalah penukaran barang yang satu dengan barang yang lainnya sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, menukarkan beras dengan gula. Tetapi pada saat ini, sistem transaksi ekonomi tidak lagi menggunakan sistem barter, melainkan menggunakan uang. Sistem transaksi ini jauh lebih mudah karena terdapat kepastian nilai suatu barang. Jadi, hubungan antara sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi terdapat pada saat pemanfaatan sumber daya alamnya, yaitu mulai dari produksi dengan menanam padi atau jagung, kemudian didistribusikan atau disalurkan ke pabrik dan toko. Nah, di toko inilah konsumen akan membeli hasil dari sumber daya alam tersebut. Jual beli inilah yang disebut sistem transaksi ekonomi. Demikianlah hubungan antara hasil sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari.